Ya oke, anak-anak, ya kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, ya yaitu tentang menerapkan proses produksi massal. Ya, kemarin kita sudah membahas jenis proses produksi continuous, ya atau terus menerus, mulai dari penentuan tipe, kemudian kelemahan dan kelebihannya, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jenis proses produksi yang kedua, yaitu proses produksi terputus-putus atau intermittent processes, ya. Nah, apa sih maksudnya proses produksi terputus-putus, ya? Nah, intermittent processes atau proses produksi terputus-putus yaitu kegiatan produksi yang dilakukan dengan alat multiguna, ya. Nah, kegiatan produksi ini dapat dilakukan secara fleksibel, jadi ya bisa menjadi sebuah keuntungannya, ya, atau kelebihannya. Nah, kemudian biasanya proses produksi ini ditemui dalam usaha berbasis pelayanan atau jasa. Misalnya di sini usaha reparasi komputer, ya, atau laptop. Nah, dalam usaha atau jasa reparasi komputer, si pihak produsen itu melakukan yang namanya proses produksi sesuai pesanan konsumen, sehingga ya akan tercipta proses produksi yang berbeda-beda, ya, antara konsumen satu dan konsumen lain pasti memiliki pesanan yang berbeda-beda. Nah, berikutnya itu ada karakteristik produksi, proses produksi yang terputus, ya. Kita bahas dulu dari karakteristik yang pertama, ya. Biasanya produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang sangat kecil, tapi dengan banyak variasi, ya, atau sesuai pesanan. Kemudian karakteristik berikutnya, penyusunan peralatan yang dilakukan itu berdasarkan fungsi dari peralatan tersebut. Yang ketiga yaitu mesin-mesin yang dipakai biasanya bersifat multiguna, misalnya obeng untuk melakukan reparasi berbagai macam barang, ya. Jadi obeng itu kan menjadi barang yang multiguna atau multifungsi, ya, untuk reparasi berbagai macam barang. Nah, yang keempat yaitu karena sifatnya yang multiguna, ya, maka operator mesin memiliki pengaruh yang besar, ya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu proses produksi tidak akan terhenti, ya, walaupun terjadi kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atau peralatan, ya. Jadi itu menjadi sebuah kelebihan juga, ya, dari proses produksi terputus-putus ini. Nah, ada pula kelemahan dari proses produksi terputus-putus atau intermittent processes ini, ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu scheduling dan routing, ya. Scheduling dan routing ini kan sudah pernah kita bahas di materi yang kemarin, ya. Bagaimana proses produksi itu dimulai dari awal, ya, dari bahan baku perencanaan hingga berjalannya proses produksi, dan terakhir bagaimana produk itu jadi, ya. Nah, di sini dibilang kelemahannya itu scheduling dan routing itu, ya, pengerjaan produk yang akan dihasilkan sangat sulit dilakukan karena kombinasi urutan-urutan pekerjaan yang banyak sekali di dalam memproduksi satu macam produk. Nah, di samping itu dibutuhkan scheduling dan routing yang banyak sekali karena produknya yang berbeda tergantung pemesannya, ya. Jadi ya, sangat ribet, ya, sangat kompleks sekali karena pemesannya itu berbeda-beda, jadi harus diatur lagi scheduling dan routing segala macamnya. Nah, kelemahan yang kedua yaitu karena pekerjaan routing dan scheduling yang banyak sekali dan sulit dilakukan, maka pengawasan produksi atau production control dalam proses produksi seperti ini itu sangat sulit dilakukan, ya. Jadi pengawasan produksinya sangat sulit dilakukan karena ya tadi itu pekerjaan routing dan schedulingnya sangat banyak, ya. Nah,
Yang ketiga, kesulitannya itu dibutuhkannya investasi yang cukup besar dalam persediaan bahan mentah dan bahan-bahan dalam proses. Karena prosesnya terus putus dan produk yang dihasilkan tergantung dari pesanan. Nah, jadi dibutuhkan modal yang cukup besar. Nah, yang keempat, kelemahannya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya pemindahan bahan sangat tinggi karena banyak dipergunakannya tenaga manusia dan tenaga yang dibutuhkan. Ini adalah tenaga ahli dalam pengerjaan produk tersebut, ya. Jadi dia tidak menggunakan mesin, ya. Ada mungkin menggunakan mesin, cuman mungkin sedikit, ya. Lebih banyak menggunakan tenaga manusia dan menggunakan tenaga ahli atau operator yang memiliki skill khusus dalam pengerjaan proses produksinya, ya. Nah, kalau tadi itu soal kekurangan, ya. Nah, sekarang kita bahas bagian keuntungan dari produksi terputus-putus, ya. Nah, yang pertama yaitu mempunyai fleksibilitas yang tinggi, ya, terhadap perubahan produk dengan variasi yang cukup besar, ya. Apa sih maksud dari fleksibilitasnya, ya? Fleksibilitas itu, nah di sini dibagi lagi, misalnya dari sistem penyusunan peralatan yang berbentuk proses layout, ya. Kemudian jenis atau tipe mesin yang digunakan itu dia bersifat umum atau general purpose mesin, ya. Nah, yang ketiga itu sistem pemindahan bahan yang tidak menggunakan tenaga mesin, ya, tetapi tenaga manusia. Nah, berikut dari keuntungan, ya. Kalau tadi itu poin-poin dari fleksibilitas, keuntungan yang pertama. Sekarang kita bahas lanjut ke keuntungan yang kedua, ya. Nah, karena mesin-mesin yang digunakan dalam proses bersifat umum atau general purpose mesin, maka biasanya dapat diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin-mesin, ya. Karena harga mesin-mesin ini jauh lebih murah daripada mesin-mesin yang khusus atau special purpose mesin, ya. Jadi karena dia menggunakan mesin-mesin yang umum yang mudah ditemukan atau dibeli dan harganya juga cukup murah, jadi sehingga dapat menghemat penghematan, ya, terutama di dalam investasi mesinnya. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga yaitu proses produksi tidak mudah terhenti akibat terjadinya kerusakan atau kemacetan di suatu tempat atau tingkat proses, ya. Karena tadi itu menggunakan tenaga manusia, ya. Jadi dia jika terhenti atau mengalami kendala di tengah proses produksinya tidak menghambat proses berikutnya, ya, karena menggunakan tenaga manusia, ya. Nah, ada pula jenis proses produksi berikutnya, ya. Kalau yang pertama itu secara terus menerus atau continue, kemudian proses produksi terputus, ya, atau intermittent processes. Nah, yang ketiga yaitu proses produksi yang berulang-ulang atau repetitive processes. Nah, maksudnya apa sih? Ya. Nah, proses berulang-ulang di sini artinya adalah kegiatan produksi yang mana prosesnya dilakukan secara berulang dalam rentang waktu yang ditentukan, ya. Contohnya seperti laptop jenis tertentu, ya, yang biasanya dilakukan, ya, diproduksi pada rentang waktu beberapa bulan saja, dan kemudian diganti dengan produk laptop jenis lain, ya. Contoh lain itu seperti handphone, ya. Ada beberapa merek handphone yang setiap 3 bulan, ya, atau mungkin sekarang udah setiap 1 bulan merilis jenis handphone yang baru, ya, dengan spek yang berbeda dengan jenis sebelumnya, gitu, ya. Jadi jika mereka sudah merilis setiap 3 bulan, maka jenis yang sebelumnya akan diberhentikan produksinya atau di discontinue istilahnya, ya. Nah, itu kalau untuk proses produksi yang berulang-ulang atau repetitive processes. Nah, kemudian ada jenis proses produksi yang keempat yaitu proses produksi campuran, ya. Maksudnya apa? Nah, proses produksi campuran ini
dia menggabungkan fungsi dari intermittent processes, continuous processes, dan repetitive processes. Ya, jadi dia menggabungkan 3 jenis proses produksi yang sudah kita bahas tadi. Ya, mulai dari yang continue, ya, terputus-putus sampai yang berulang-ulang. Nah, maksudnya gimana sih? Ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa proses membuat barang yang berbeda setiap hari. Proses ini dilakukan biasanya berupa partai kecil, ya, partai kecil atau biasanya ke dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, contohnya, ya di sini tidak diberikan contoh, jadi saya jelaskan sedikit. Contohnya itu misalnya perusahaan Unilever, ya, kalian pasti tahu perusahaan Unilever, ya. Perusahaan ini cukup banyak memproduksi jenis barang, ya, jenis produknya, ya, mulai dari es krim, ya, kemudian pasta gigi dia juga punya, ya, kemudian cairan pembersih toilet, kemudian ada kecap, kemudian ada ya saus sambal, minuman, ya, minuman kotak, ya, kemudian ada bedak, ada sampo, ya, perawatan kulit, ya, lotion. Itu Unilever hampir memproduksi semua barang kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, jadi itulah materi kita hari ini, ya, proses produksi, jenis-jenisnya mulai dari yang continuous, ya, kemudian terputus-putus atau intermittent, kemudian proses produksi yang berulang atau repetitive processes, dan proses produksi campuran, ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, ya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.